Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, wailak ta'atullahi azza wa jalla bil qalbi la bil qalabi. Itu ya. Wailak, celaka dirimu, ta'atullahi azza wa jalla, taat kepada Allah azza wa jalla, bil qalbi, itu dengan hati, la bil qalabi, bukan dengan badan. Taat kepada Allah azza wa jalla itu dengan hati, bukan dengan badan. Artinya meskipun badannya tunggang-tungging setiap hari. Pak Ridwan paham tunggang-tungging? Paham kan ya? Abu Ngawat kagak paham mah. Ya meskipun dia rajin sholat sunnahnya, rajin puasa sunnahnya, pokoknya ibadah apa aja yang ibadah badan dia kerjain, tapi kalau hatinya masih ngelawan mulu sama Allah, itu berarti dia belum taat kepada Allah azza wa jalla. Apa Ustaz Taufik? Meskipun badannya sholat sunnahnya rajin banget, tapi kalau hatinya masih ngelawan mulu sama Allah, nggak nerimain ketetapan Allah, nggak terima dengan takdir Allah, nggak ngikutin aturan Allah, maka dia belum disebut taat kepada Allah. Karena intinya taat adanya di hati. Kayak kita takzim sama guru, biar kata cium tangannya sampai bolak-balik 7 kali, kagak ada tapi ya, nggak ada. Biar kata cium tangannya sampai bolak-balik, tapi apa yang diajarin sama guru nggak pernah dipakai, aturan-aturan guru nggak pernah diikutin, itu belum disebut takzim dan taat sama guru. Sama Allah pun begitu, apalagi sama Allah. Karena intinya taat adanya di hati. Gimana Ustaz? Itu caranya Apanya? kita hatinya benar-benar. Ya tadi kita latih diri kita untuk meyakini bahwa semua yang kita alami, semua yang terjadi pada diri kita merupakan takdir dan ketetapan Allah. Kita latih diri kita untuk bisa seperti itu. Kita tanamkan keyakinan di hati kita bahwa apapun yang kita alami semuanya atas kehendak Allah. Begitu banget. Dilatih. Emang kalau nggak dilatih ya susah. Sampai kapanpun belum yakin juga. Kudu dilatih. Kadang kita usoli, tapi nanti kadang gitu. Ya bukan cuma pas usoli doang, setiap saat kita begitu. Masih ngelawan aja. Hah? Udah tuh.
Kita buka puasa, tahu-tahu kagak ada kolaknya sama sirupnya. Kalau emang kita yakin bahwa ini takdir Allah, ketetapan Allah, nggak pakai marah sama bini. Udah tahuan lakinya senang mau kolak, buka kagak dibikin kolak begitu. Kalau emang yakin bahwa ini takdir, nggak pakai marah, udah. Begitu Bang Adi. Bini juga begitu. Udah mau lebaran, duit belum dikasih sama lakinya. Kalau emang dia yakin bahwa itu takdir, nggak pakai marah sama lakinya, manyun aja. Begitu. Karena kita yakin semuanya takdir Allah, semuanya ketetapan Allah, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Kalau kita sudah bisa menanamkan itu di hati kita, baru kita disebut taat kepada Allah, tunduk kepada aturan dan semua ketetapannya. Itu taat namanya Bang Adi. Cuma memang kudu dilatih tadi. Kalau bahasa kampungnya bisa karena biasa. Kita bisa punya keyakinan seperti itu kalau sudah biasa kita latih diri kita. Ujung-ujungnya kan damai jadinya. Kita ama bini nggak pernah sewot, bini ama kita nggak pernah sewot, kan? Kita ama tetangga nggak pernah marah, tetangga ama kita kagak pernah marah, kan gitu. Karena semuanya yakin bahwa ini semua emang udah takdir, mau diapain lagi. Abang mah kalau susah yakinnya ya. Taat itu adanya di hati. Lagi-lagi tuh. Tapi bukan berarti nggak perlu ibadah badan, yaitu tetap kayak kemarin bahasanya ma'ahib zi hududi syar'i, tetap menjaga batasan-batasan syarak. Ibadah zohir tetap kita kerjain, tapi selain itu juga kita tanamkan keyakinan bahwa semua ini sudah ditetapkan oleh Allah, semua ini sudah diatur oleh Allah. Itulah taat yang sebenarnya. Kita kan kadang-kadang begitu. Iya sih, kelihatannya kayak orang patuh, kayak orang taat, disuruh apa aja mau. Cuma hatinya ngerendeng aja, ngedumul aja. Hah? Iya, hatinya ngerendeng aja. Oh si Bang Genjon nyariin bos emak. Ngerjain mah ngerjain, cuma ngerendeng aja. Itu namanya belum taat tuh, belum patuh. Karena intinya patuh adanya di hati. Ngerjain semua perintah Allah, ngerjainnya nggak pakai terpaksa. Ngikutin ketetapan Allah, nggak pakai ngelawan, nggak pakai ngerengkal. Udah terima semua bahwa ini sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah. Jadi hati damai ujung-ujungnya. Itu yang jadinya Allah jelaskan tuh dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah hati ini akan tenang. Ingatnya gimana ya tadi? Kita ingat bahwa ini takdir Allah, tenang hati jadinya. Ntar udah waktunya mah ilok kagak nyampe. Kita beli baju ya lebaran, kita kagak beli baju lebaran. Kalau takdirnya tahun ini kita beli baju, bikin dodol, beli kue, pasti ntar dikirim rezekinya. Kalau emang kagak ditakdirin beli dodol, ya jangan sampai tapinya. Jangan sampai. Itu kita latih tuh, kita yakinin. Baru kita bisa disebut taat kepada Allah.
ingat kepada Allah, hati ini akan tenang. Jadi kagak sewot mulu bawaannya. Ustadz tetangganya bikin acara, dia kagak diundang pisan, boro-boro diundang, dibilangin juga kagak pakai sewot. Emang takdir Allah saya kagak diundang, begitu. Apa sih? Hah? Ya itu mah kan kata nafsu kita, bukan diorangin pisan, kata nafsu kita. Tapi kalau kita yakin ini ketetapan Allah, gitu. Emang mungkin orang itu dibikin lupa sama Allah, nggak keingetan sama kita. Ustaz Badrun tetangga musola, tahu-tahu kagak dipakai jadi imam. Emang takdirnya begini, udah terima. Gitu tuh. Terima semuanya. Anta lisanuka waraun wa qalbuka fajirun. Kamu lidahmu memang waro. Waro itu teliti ya, apik. Sebelum mengerjakan sesuatu diteliti dulu apakah ini halal, boleh atau haram. Nggak boleh. Itu waro tuh namanya, teliti. Apik, ini ngerjain ini sesuai tuntunan apa enggak. Kalau kita ngerjain ini Allah seneng apa enggak, itu waro. Lidahmu memang waro. Pokoknya kalau ngomong orang bener udah, orang bener. Wakol buka fajirun, tapi hatimu sangat buruk. Fajir. Lisanuka yahmadullaha azza wa jalla wa qalbuka ya'taridu alaihi. Lidahmu memang memuji Allah azza wa jalla, wa qalbuka ya'taridu alaihi, tapi hatimu selalu protes kepadanya. Abang adik, ya kerjaan kita semua itu begitu. Lidahnya ngucap alhamdulillah, lidahnya, tapi hatinya protes. Hah? Iya. Bang Hendrik jadi imam musola. Imam mulu ntar ya kenanya. Bang Hendrik udah lama kerja sama bos. Emang tawan lagi nungguin udah mau akhir Ramadan ini, THR kapan sih turunnya THR gitu. Pas udah seminggu mau lebaran dianterin dah tuh beras 5 kilo, Indomie 1 dus, minyak sekilo. Terima kasih ya Pak gitu. Lidahnya artinya tibang begini doang gitu. Lidahnya terima kasih, alhamdulillah, hatinya masa tibang begini. Apa adik? Udah jelas? Lidahnya ngucap alhamdulillah, dapat rezeki dari Allah, dikasih anugerah oleh Allah, iya kita ngucap alhamdulillah. Tapi hatinya masih protes saja, ya tibang segini lagi dapatnya. Hah?
Ya tuh, jelas. Makanya besok Ustaz Badun kalau misalkan kelar puasa diantrinnya Wadimor, jangan protes. Net, Wadimor doang lagi. Orang BHS kek. Jangan sampai lidahnya doang terima kasih, tapi hatinya protes. Udah tuh, jelas itu udah. Nggak ada yang nambahin, Ustaz diri kali. Pak Guru kali, Pak Guru. Kiai cukup. Pak Ketua. Bagi bol. Setopik kali. Enggak. Cukup. Yang lain, Bang Yani kali, Bang Yani. Terima Bang Yani ya. Mau dapat berapapun anugerah dari Allah, ucapkan alhamdulillah, syukuri dan terima, jangan protes. Emang penyakit kita begini, penyakit kita. Kadang-kadang mulut sama hati kagak akur. Apa Bang Andi? Kalau ibu-ibu mah nggak ada kan yang begini ya? Nggak ada ya? Hah? Iya, dikasih duit belanja 100, diterima mah diterima, cuma hatinya ngedumul aja. Kalau buka ya taridu alaihi, hatimu masih protes aja. Udah terima aja, emang takdirnya hari ini anugerah dari Allah segini, ya udah terima aja. Gitu. Jangan protes. Zahiruka muslimun wa batinuka kafirun. Zahirmu memang muslim, tapi batinmu kafir. Kafir apa sih? Kafir adalah orang yang menentang Allah. Muslim yang berserah kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Iya, badan kita muslim, sholat, puasa, zakat, sedekah. Rata-rata kita begitu kerjaannya. Tapi batin kita masih nentang mulu sama Allah. Zohirnya muslim, tapi batinnya kafir. Makanya saya seneng kalau sholat baca kuliah, seneng. Kok cepet jadi baca kuliah. Karena begitu baca kuliah, anggap aja kita lagi ngomelin diri kita sendiri. Kuliah ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Cuma kita arahin buat hati kita. Kenapa kamu masih kafir aja, masih ngelawan aja sama Allah? Lu baca kuliah ayyuhal kafirun buat orang sono mulu. Arahin ke diri kita itu. Kuliah ayyuhal kafirun. Kamu Sarip, kalau baca kuliah kagak direnungin sih ya. Renungin itu, arahkan buat diri kita. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kan hati kita selama ini masih nyembah nafsu, masih nyembah keinginan, masih ngikutin nafsu, ngikutin keinginan. Yang diikutin aturan nafsu, aturan keinginannya, bukan ngikutin aturan Allah. Begitu Sabadun kalau baca kuliah, diarahin buat diri kita, jangan orang-orang mulu. Makanya dalam kitab Tanwirul Qulub itu ada keterangannya bahwa orang itu ada 3. Ada yang luarnya mukmin, dalamnya mukmin. Mukmin indallah, mukmin indan nas. Menurut Allah dia mukmin,
dan menurut manusia pun dia mukmin. Ada yang kedua, kafir indan nas, mukmin indallah. Bisa jadi menurut orang dia kafir, tapi hatinya beriman, mukmin. Yang paling jelek yang ketiga, mukmin indan nas, kafir indallah. Rata-rata kita begitu. Kata orang-orang mah kita orang Islam, orang beriman, tapi hati kita masih kafir, masih menentang Allah. Udah tuh. Itu keterangannya ada dalam kitab Tanwirul Qulub. Makanya perbaiki hati kita. Tadi tuh, taat kepada Allah dengan hati, jangan cuma dengan badan doang. Karena intinya ada di hati. Jangan sampai badan kita kelihatan muslim banget, ulah kemana-mana pakai sarung mulu, pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Batinnya kafir. Jangan sampai. Zahiruka muwahhidun wa batinuka musyrikun. Zahirmu bertauhid, tapi batinmu musyrik. Apa adik? Lagi mana nggak bertauhid? Orang zikir habis sholat 165 dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hah? Bertauhid. Ngomelnya aja pakai la ilaha illallah. Gitu ngomelnya. Apa Ustaz? Apalagi zaman sekarang mah ngapain aja takbir gitu. Zohirnya bertauhid, tapi batinnya musyrik. Nganggap bahwa dia baru bisa bahagia kalau punya duit. Nganggap bahwa dia baru bisa bahagia kalau dagangannya rame, laku, laris. Nggak yakin pisan sama Allah. Nggak yakin terhadap janji Allah. Nggak yakin terhadap ketetapan Allah, takdir Allah. Ini zohirnya muwahhid, bertauhid, ngucap la ilaha illallah, habis sholat 165 kali 5 kali, udah 800 lebih itu seharian. Cuma di mulut doang, batinnya masih musyrik. Kebanyakan kita begitu penyakitnya. Udah tuh, jelas. Ustaz Satiri namain nggak? Cukup. Pak Ketua kali, Pak Ketua, cukup. Pak Guru? Enggak. Kiai kali, Kiai? Enggak. Bagi Pul. Ustaz Iqbal kali, Ustaz Iqbal? Cukup. Iya dah. Zuhduka ala zohirika. Zuhudmu ada di bagian zohirmu. Dinuka ala zohirika. Agamamu cuma di bagian zohirmu. Wabatinuka khorobun. Tapi batinmu runtuh. Agama di hatimu runtuh. Zuhud di hatimu runtuh. Makanya Sayyidina Umar pernah ngomel tuh, pernah ngomelin sahabat. Beliau ketemu sama orang pakai pakaiannya lusuh, kumel kelihatannya, loyo gitu. Itu diomelin. Zuhud itu bukan di badan. Pakailah pakaian yang bagus biar Islam ini kelihatan syiar. Islam ini kelihatan hebat gitu. Makanya kita pakainya pakai jas gitu, biar kelihatan keren gitu, necis. Apa maksud? Gitu. Pakai pakaian yang keren. Karena zuhud itu bukan di badan, zuhud itu ada di hati.
Percuma kalau badannya doang lusuh, romana lemes kayak puasa mulu tiap hari. Apa emang? Yang puasa mulu apa? Agamamu cuma di zohir doang. Ya kelakuan kita ada tiap hari itu. Sholat cuma badannya doang sholat. Zikir cuma badannya doang zikir. Tapi batinmu khorobun, runtuh. Agama di hati kita runtuh. Zuhud di hati kita runtuh. Karena kita tidak meyakini ketetapan dan takdir Allah. Tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Ya, nemu lagi aja ini Pak Guru. Kabayadin ala baitil ma'i, seperti tembok ala baitil ma'i, di atas sepiteng. Ketemu lagi aja. Baitil ma itu di bawah ay baitil khola. Baitil khola itu WC. Ketemu lagi aja Ustaz. Bayadin itu asal katanya, kalau dulu kan orang bikin adonan semen itu perekatnya pakai putih telur. Itu bayadin namanya. Putih telur yang dijadikan perekat bata. Zaman dulu, tapi nggak zaman dulu. Bener kan Pak ya? Dulu orang bangun perekatnya pakai putih telur. Kabayadin ala baitil ma, seperti tembok bangunan di atas WC, di atas piteng. Wakakuflin ala mizbalatin, dan seperti gerbang di depan pembuangan sampah. Apa? Apa ya? Ngapa itu begitu nyungis? Kuflin asal katanya gembok, buat nutup mizbalah, buat nutup tempat sampah. Kebanyakan kita begitu. Luarnya doang kelihatan cakep, luarnya doang kelihatan kokoh, tapi batinnya penuh dengan najis. Batinnya penuh dengan sampah. Ya karena tadi ibadah zohir yang kita kerjakan tidak diiringi dengan taat batin, tidak diiringi dengan tauhid di hati kita. Ngasih ngelawan mulu mau. Idza kunta hakadha khayyama syaitanu ala qalbika wa ja'alahu maskanan lahu. Maskanan ya, jangan pakai hak ujungnya. Kalau maskanah terlalu lagi. Idza kunta hakadha, apabila kamu masih seperti ini, luarnya doang yang taat, batinnya kagak. Luarnya doang yang muslim, batinnya kagak. Luarnya doang yang bertauhid, batinnya kagak. Khayyama syaitanu ala qalbika, maka setan akan bikin kemah di hatimu. Hah? Nyarang. Setan akan nyarang di hati. Makanya jangan aneh
Kalau bulan puasa katanya setan pada dirantai. Kok ada aja yang siang-siang nyeduh kopi gitu. Kok ada aja yang siang-siang nyenduk nasi gitu. Yang dirantai itu yang di luar. Lah ini setan udah nyarang di hatinya begitu. Apaan? Gitu. Dianya udah berteman sama setan begitu. Setan akan nyarang di hatimu. Wa ja'alahu maskanan lahu. Dia akan menjadikan hatimu tempat tinggalnya. Ya. Apa Bang Adi? Setannya nyarang. Makanya usir setan itu. Udnu syayatinakum bila ilaha illallah. Usir setanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi bukan cuma sekedar di mulut ngucapnya, masukin ke dalam hati. Tanamkan tauhid ke hati kita. Tanamkan keyakinan tentang takdir Allah ke dalam hati kita. Baru setan itu pergi dari hati. Nah ini mah zikir la ilaha illallah, hatinya ngeluh aja. Ya Allah, malah lebaran dikit lagi. Ya Allah. Malah sebulanan kagak ada kerjaan pisan. Tanamkan tauhid di hati kita agar setan itu pergi dari hati. Jangan sampai setan itu nyarang di hati kita. Betul. Jelas. Seperti amat ini ya. Bang Dikin, amin Bang Dikin. Kita kalau ngeliat Bang Dikin udah begini kan curiga kita. Udah jelas tuh. Ustaz Taufik nambahin nggak cukup? Bang Safik nambahin, Bang Safik. Lanjut. Al mu'minu yabtadi'u bi'imarati batinihi. Orang mukmin mengawali langkahnya dengan memakmurkan batinnya. Dengan memakmurkan batinnya. Summa bi'imarati zahirihi, kemudian baru memakmurkan bagian zahirnya. Gimana Bang Adi? Kadang-kadang kita terbalik. Untuk urusan zohir, ngutang-ngutang kita belain biar zohir kita enak, punya motor, punya mobil, punya rumah cakep. Itu buat zohir kita bela-belain, memakmurkan bagian zohirnya. Tapi bagian batin kita kagak pernah kita urusin. Nggak pernah kita makmurkan batin kita itu. Gimana Bang Ibul? Jelas itu udah cukup? Kalau buat kerja yang ujung-ujungnya nanti buat memakmurkan zohir kita, itu 8 jam ngantuk-ngantuk kita lakonin. 8 jam mangkenjon malam-malam masang dilakonin ngantuk-ngantuk dilakonin buat memakmurkan zohir.
Abadi. Tapi buat memakmurkan batin, sholat tibang diajak lama dikit 15 menit dah udah protes mulu udah. Diajak zikir setengah jam dah udah protes mulu udah. Buat makmurin zohir mah kita kadang-kadang sampai bela-belain, sampai kredit biar punya iPhone 10, 14 gitu, 15 kredit dilakonin biar zohirnya makmur. Pengen naik PCX nyicil kita bela-belain biar naik PCX. Tapi buat memakmurkan batin nggak pernah itu kepikiran. Kalaupun kepikiran ya paling sangat sedikit sekali. Bahkan bisa jadi jarang-jarang kepikirannya. Apa Bang Adi? Ya kadang gini aja dah, kayak Ramadan sekarang nih. Ada nggak di antara kita yang kepikiran, ntar saya begitu lebaran dosa saya bersih apa kagak ya? Termasuk orang yang sukses apa enggak ngelewatin Ramadan? Yang minal aidinal faizin, orang yang sukses, kita termasuk apa enggak ya? Apakah kita termasuk orang yang bagaikan dilahirkan kembali oleh ibu kita, bersih dan suci, termasuk apa enggak ya? Ada enggak yang mikir begitu di sini sekarang? Yang kepikiran ntar beli kue apa ya? Beli nastar apa sagon begitu. Sagon. Sagon mah kagak beli ya, bikin. Ntar beli dodol berapa loyang ya? Beli baju yang model kayak gimana ya? Apa? Kebanyakan kita begitu. Buat memakmurkan zohir dari sekarang udah kita pikirin dari sekarang. Tapi buat memakmurkan batin jarang banget itu kepikiran. Ya. Orang mukmin memulai langkahnya dengan memakmurkan batinnya, baru kemudian memakmurkan zohirnya. Kalau hati kita sudah bertauhid kepada Allah, hati kita sudah yakin terhadap ketetapan dan takdir Allah, silahkan dah. Kayak Tuan Syekh, beliau punya kandang kuda dari emas, silahkan. Beliau pakai sendal yang berhiaskan intan mutiara, silahkan. Tapi batinnya udah kokoh dulu. Nabi Sulaiman punya kerajaan yang segitu besarnya, segitu luasnya, ya silahkan. Tapi batinnya udah kokoh dulu tauhidnya. Jelas tuh Bang Adi, udah paham, cukup. Nambahin Bang Yusuf? Enggak cukup. Ya kalaupun belum bisa begitu, ya bareng-bareng dah. Zohir kita pikirin, batin pun kita pikirin. Dua-duanya seiring sejalan. Kali kalau nungguin batin kita makmur dulu baru mikirin zohir, sampai kapan udah? Udah bareng-bareng dah. Zohir kita pikirin, batin pun kita pikirin. Zohir kita hias, batin pun kita hias. Begitu. Jadi pengusaha yang taat, jadi pedagang yang taat, jadi karyawan yang taat, jadi bos yang taat. Semua jadi apapun sesuai bidangnya masing-masing, tapi tetap taat kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup.
kalladzi ya'malu daron yunfiku 'ala dakhili minha mubalighun minal mali wa babuha kharabun. Atau mabaligo juga boleh ya, kita jadiin maf'ul dari yunfiku, mabaligo minal mali wababuha kharabun, seperti orang yang membangun rumah, yunfiqu 'ala dakhili minha, dia habiskan untuk mengisi bagian dalam rumahnya, mabaligho minal mali, tidak sedikit dari harta. Begitu banyak harta yang dia habiskan untuk mengisi bagian dalam rumahnya. Wababuha kharabun, meskipun bagian luarnya belum rapi. Kharabun asal katanya runtuh, hancur. Dia isi bagian dalam rumahnya meskipun bagian luarnya belum rapi. Biasanya orang bangun rumah gimana Mang Ayat? Biasanya mikirin isinya dulu, mau ngerapiin luarnya dulu. Gimana Mang Manta? Biasanya? Hah? Ini yang baru bangun rumah, Bang Ipul gimana Bang Ipul? Biarin dah, luarnya belum dicat, baru di aci, baru diplester, nggak apa-apa dah. Yang penting dalam udah ada kulkasnya, udah ada kasurnya, udah ada TV-nya, udah ada AC-nya. Apa Adik? Apa mauan luarnya rapih dulu, tapi belum ada kasurnya, belum ada TV-nya, belum ada kulkasnya. Apa Ipul? Ya kan yang dirapin dalamnya dulu, diisi dulu dalamnya kan. Itu orang mukmin begitu, yang dibagusin dalamnya dulu, yang diisi dalamnya dulu, meskipun luarnya belum rapi. Jangan sampai kayak rumah Tionghoa, mengenjol ya. Dari depan udah kayak rumah Tionghoa, dalamnya rusak gitu. Udah tuh, dia habiskan untuk bagian dalam rumahnya tidak sedikit dari harta. Fa'idha akmala imaratuha, atau imarataha ya, kita jadi maf'ul lagi. Fa'idha akmala imarataha ba'da dzalika ya'malu babaha, apabila dia sudah menyempurnakan kemakmuran bagian dalamnya, setelah itu baru dia memperbaiki bagian luarnya. Udah tuh, itulah orang mukmin. Apa Bang Budin? Jangan sampai terbalik. Ini mah rumah belum ada apa-apanya, udah bikin teras aja, teras dirapihin, pasang kanopi, dalamnya belum ada apa-apanya rumahnya. Segala bikin pagar, gerbang, cakep banget gerbangnya. Dalamnya kosong. Jangan sampai begitu. Apa sih topik?
Cukup itu. Nah kayak gini kan, depannya mah masih biasa, coba dalamnya. Hakadzal bidayatu billahi azza wa jalla wa ridhohu thummal iltifatu ilal khalqi biidnih. Beginilah seharusnya seseorang memulai langkahnya dengan Allah azza wa jalla wa ridhohu, dan dengan ridhonya. Kita awali langkah kita dengan izin Allah azza wa jalla dan dengan ridhonya. Berusaha untuk meraih itu dulu. Tumma al-iltifatu ilal khalqi biidnih. Baru kemudian terjun ke masyarakat dengan izin Allah. Udah tuh. Jadi rapihin diri kita, baru setelah itu ngurusin yang lain. Jangan sampai kayak tukang, rumah orang mah dirapih-rapihin, dicakepin, rumah dia dewek gitu. Mau ya? Kita perbaiki diri kita dulu, raih ridho Allah, baru setelah itu terjun ke masyarakat dengan izinnya. Al-iltifatu, turun, nengok ke masyarakat, ke makhluk. Udah tuh. Makanya buat yang muda-muda nih, buat yang muda-muda, terutama ustadz-ustadz yang muda, saya juga masih muda ya. Perbaiki diri kita dulu, perbaiki diri kita, raih ridho Allah, udah jejeg, tauhid kita udah kuat, keyakinan kita kepada takdir udah kuat, baru setelah itu terjun ke masyarakat. Begitu Bang Ipul, jangan dibalik, terjun dulu. Ya semua sih, bukan buat ustadz doang, semua. Perkuat tauhid di dalam diri kita dulu. Kalau sudah kuat, ngadepin apa aja di luar rumah, di tengah masyarakat, hati ini tetap adem, tetap tenang. Kalau tauhid kita kepada Allah sudah kuat. Apalagi tiba ngadepin lebaran doang, ya. Al-bidayatu bitahsilil akhirati. Langkah awalnya itu dengan meraih akhirat. Summa tatanawalul aksama minad dunya. Baru kemudian kamu mengambil jatah-jatah dari dunia. Perkuat dulu tauhid kita, perkuat akhirat kita, baru setelah itu silahkan dah. Kalau tauhidnya udah kuat, maka dalam aktivitas kita semuanya udah lurus karena Allah, niatnya udah karena Allah. Kerjanya karena Allah, dagangnya karena Allah, usahanya karena Allah.
kerjanya pakai tuntunan, usahanya pakai tuntunan, dagangnya pakai tuntunan. Kalau langkah pertamanya ngebenerin tauhid dulu. Dah. As-sima'u indi fil khairi awalan bisirri thumma bil qalbi thumma bil jawarihi. Mendengarkan nasihat indi di hadapanku fil khairi tentang kebaikan awalan bisirri, yang pertama terimanya dengan sirri, terimanya dengan keimanan. Terimanya dengan sirri. Buat yang datang hadir ke majlis malam hari ini, biar hati kita tergerak untuk mengamalkan, yang paling pertama dengerinnya pakai keimanan, dengerinnya pakai sirri. Kalau dengerinnya pakai nafsu, belum apa-apa udah merengkal duluan. Iya, mah enak tinggal ngomong, kan kita yang jalanin begitu. Karena nerimanya pakai nafsu. Terima pakai sirri, pakai keimanan dulu. Thumma bil qalbi, kemudian dengan hati. Simpen datuh, inget-inget di hati. Jangan sampai apa yang disampaikan lupa lagi. Thumma bil jawarihi, baru kemudian dengan anggota badan. Kita terima dengan keimanan, kita simpen di hati, kemudian kita amalkan dengan anggota badan. Jangan nerimanya dengan nafsu, karena kalau nerima dengan nafsu tadi ujung-ujungnya membantah, menolak apa yang disampaikan. Kalau nerimanya pakai nafsu, kudunya nerimanya dengan sirri, dengan keimanan. Idza dakhalta alayya fadkhul wa qad azalta ilmaka wa amalaka wa lisanaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani ahlika wa malika. Idza dakhalta alayya, apabila kamu ngikut ngaji sama saya. Apa Safik? Apabila kamu masuk ke hadapanku, hadir ke majlisku, fadkhul, maka masuklah, wa qad azalta ilmaka, dan kamu sudah menanggalkan ilmumu. Jadi begitu hadir ke majlis, jadikan diri kita gelas kosong. Kalau kita hadir ke majlis masih bawa ilmu kita dari mana-mana, ujungnya apa yang disampaikan mental lagi. Ah, geningan kata Ustadz Sono kagak bugono. Ah, geningan kata Kiai Anu kagak bugono, begitu. Itu namanya belum menanggalkan ilmunya. Tanggalkan ilmu, jadikan dirimu gelas kosong. Ya anggap aja kita nggak tahu apa-apa, udah siap diisi. Mantap. Ini gelas kopi biar bisa diisiin teh atau biar bisa diisiin air putih, kudu dikotlakin dulu, dicuci dulu, dikosongin dulu, baru bisa diisi. Kalau belum dikotlakin udah diisi lagi, ujungnya tetap aja hitam-hitam juga.
Azalta ilmaka, tanggalkan ilmu, kosongin. Emang saya belum tahu apa-apa. Udah anggap diri kita begitu. Baru apa yang diajarin, nasihat yang diberikan bisa masuk ke hati kita. Kalau masih membawa ilmu kita dari mana-mana, ujung-ujungnya apa yang disampaikan ditolak. Makanya dulu waktu Kiai Wafiuddin ceramah di sini, beliau bilang lebih mudah ngajarin zikir ke petani dibanding ke ustadz. Kalau petani emang masih kosong, diajarin apa aja langsung masuk. Ustadz begitu diajarin, dia timbang dulu pakai ilmunya. Perasaan gue dulu belajar kayak begini, gitu. Ustadz, apa nggak? Apalagi pakai dilawan mah, emang lu doang bisa baca kitab, gue bisa, gitu. Gitu. Tanggalkan dulu ilmu, wa amalaka, dan amalmu, tanggalkan dulu amalmu. Anggap kita ini belum punya amal, masih kosong. Walisanaka, tanggalkan kepasehanmu dalam ceramah. Ini kan pada tukang ceramah semua. Ustaz Satiri tukang ceramah. Meskipun bininya doang. Ngomel. Ustaz Badrun tukang ceramah, Ustaz Taufik tukang ceramah, Ustaz Iqbal tukang ceramah. Ono Bang Ucup tukang ceramah. Ustaz Saipul tukang ceramah. Angguran saya mah nggak ceramah, saya mah. Tanggalkan kepasehanmu, lidahmu itu tanggalkan. Wa nasabaka, copot nasabmu. Di sini kita semua sama. Nggak ada yang kiai, nggak ada yang ustadz, nggak ada yang guru. Kita semua sama di sini, teman ngaji. Sama semuanya. Nasabmu tanggalkan. Pokoknya jangan bawa nasab kemari mah. Apalagi kata Ustaz Satiri mah, iya kita di luar gabus, masuk sini julung-julung. Tanggalkan nasab. Kita semua sama, nggak ada bedanya. Karena lagi-lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia yang takwa. Nah kita emang semua masih pada bader. Ya udah sama kita, sama-sama badernya. Wahasabaka, dan keturunanmu. Nasabmu tanggalkan, keturunanmu tanggalkan. Lepas itu, copot dulu. Ma'anisyani ahlika, dan bersamaan dengan itu lupakan keluargamu. Kalau nyampe ke majelis udah, keluarga lupain dulu. Jangan diingetin aja, bini udah sahur belum nih, udah bangun belum, enggak gitu. Nah, lagi ngaji, lagi mikirin bini aja. Lupakan keluargamu, biar fokus dengerin nasihatnya. Mantap. Untung bininya diajak, gak kepikiran gitu. Ma'anisyani ahlika, wa malika,
dan hartamu, lupakan itu. Jangan apa lagi ngaji, lagi mikirin aja, mana tugas baca Quran ini ntar. Kagak ada ya, kagak ada jam segini mah udah. Bulan puasa mah nggak ada. Yang dagang jam segini lagi mikir aja, mana ntar mau belanja lagi, mau belanja lagi. Udah mikir aja. Tuh. Lupakan keluargamu dan lupakan hartamu. Makanya sebelum berangkat harusnya minta dulu, ya Allah, saya titipkan keluarga saya dan harta saya kepadamu. Kayak doa yang dianjurin kalau kita mau pergi haji, pergi umroh gitu. Aku titipkan keluargaku dan hartaku kepadamu. Gitu. Kita titipin sama Allah. Allah yang jagain. Gitu. Kalau orang yang jagain mah ada lengahnya. Gitu. Kalau Allah yang jagain mah nggak ada lengahnya. Begitu berangkat, niat dulu begitu, ya Allah, aku titipkan keluargaku dan hartaku kepadamu. Tapi yakin Mang Ayat, ngucapnya yakin, emang nggak yakin, masih kepikiran juga ujung-ujungnya. Kif baina yadayya uryanal qalbi. Tenanglah, duduklah di hadapanku sambil telanjang. Ayo dah telanjang pada. Uryanal qalbi amma siwal haqqi azza wa jalla. Dengan kosongnya hati dari apa yang selain Allah azza wa jalla. Duduklah di hadapanku dengan kosongnya hati dari yang selain Allah azza wa jalla. Udah fokus kita ingat sama Allah, fokus memperbaiki diri kita, terima semua nasihat yang diberikan. Jangan ngingetin macam-macam kalau lagi ngaji. Hatta yaksuhu bikurbihi wa fadlihi, sehingga dia memakaikan hatimu rasa dekat dengannya dan karunia-Nya. Kalau kita masih mikirin yang lain-lain, belum bisa kita mendekat kepada Allah. Karena di hati kita masih banyak isinya. Kosongkan dulu. Kosongkan. Udah tuh. Idza fa'alta hadza inda dukhulika sirta kat-tayri taghdu himason wa taruhu battonan. Apabila kamu melakukan ini ketika kamu masuk ke majlis, sirta kat-tayri, kamu akan jadi seperti burung. Tagdu khimason wa taruhu battonan, keluar dari sarangnya dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya dengan telik yang penuh. Udah tuh. Abang Budin. Apanya? Buatnya rezeki. Ayat mana? Ayat bodong. Kat-tayri. Bukan ayat loh, Budin.
Ini penggalan hadis. Tagdu khimason wa taruhu batona. Kebanyakan dipakai buat nyari rezeki doang. Padahal buat ngaji juga dipakai. Dah, terusin ini 1:30. Hah? Kenapa? Apa gitu? Dikit lagi ya? Setengah jam lagi. At-taqiyyu la yatakallafu ibadatal haqqi azza wa jalla li'annaha syarat tab'ahu. Fahuwa ya'budullaha bizahirihi wa batinihi min ghairi takallufin minhu. At-taqiyyu, orang yang bertakwa, la yatakallafu ibadal haqqi azza wa jalla, tidak akan merasa berat menjalankan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Ini buat ngukur diri kita. Kita udah takwa apa belum? Kalau rasanya ibadah masih terasa berat, masih ada terpaksanya, masih ada rasa awangnya, berarti kita belum takwa. Orang yang takwa tidak merasa berat untuk menjalankan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Ciri-cirinya kalau yang nggak ngerasa berat ngaji meskipun udah jam 2 masih seger. Ciri-cirinya sampai jam 3 gue masih seger. Kalau yang 1:30 udah ganti kaki 5 kali. Baru 3 kali, belum 5 belum. Hah? Masih latihan. Ya bagus namanya masih latihan mah, daripada kagak latihan pisan. Li'annaha syarat tab'ahu, karena itu sudah menjadi kebiasaannya, tabiat. Ibadah itu udah kebiasaan udah. Bahkan kalau nggak ibadah puyeng palanya. Kapan sih ini udah ngaji? Lama amat sih ngaji dah. Saya kagak sabar nungguin malam ini. Kapan sih dah jam 12 mepet ngaji? Hah? Karena ibadah itu sudah menjadi kebiasaannya. Ngaji lama-lama sih 1 jam, ya belum ada apa-apanya, itu mah udah biasa. Udah biasa. Fahuwa ya'budullaha bizahirihi wa batinihi, maka dia beribadah kepada Allah dengan zahirnya dan batinnya. Badannya seger, batinnya semangat. Min ghairi takallufin minhu, tanpa merasa berat sedikit pun dari ibadah itu. Nggak ngerasa berat Bang Pudin. Tapi begitu saya tanya, masuk ke sore gitu.
terus sampai jam 3 begitu. Mah aja sendiri ya. Hah? Itu ciri-ciri orang takwa. Kalau ibadah gak ngerasa berat. Ibadah apa aja ya? Buat ibadah mahdoh yang gak berat, ibadah goir mahdoh pun gak berat. Makanya kalau orang yang takwa, dia dalam semua aktivitasnya semangat. Karena semua aktivitasnya bernilai ibadah buat dia, diniatin buat ibadah. Kerja karena ini menjalankan perintah Allah, jadi ibadah, ibadahnya jadi semangat jadinya. Kerja semangat, dagang semangat, karena semuanya ibadah buat dia. Bukan ibadah mahdo doang, bukan sholat doang, bukan puasa doang, bukan sedekah doang, semuanya, semua aktivitas kita. Udin, bukan tidur Mang Budin, juga ibadah. Bulan puasa semangat tidurnya. Pokoknya ngapain dia semangat, batinnya semangat. Kalau orang yang takwa, nolongin orang, bantuin temen, semangat, nolongin, semangat bantuinnya. Karena itu ibadah buat mereka. Itu orang yang takwa. Wa ammal munafiku, adapun orang munafik, fahuwa fi kulli ahwalihi yatakallaf, maka dia dalam semua aktivitasnya selalu merasa berat, selalu merasa terpaksa. Ya tinggal kita cross check masing-masing dah. Kalau kita masih ada rasa beratnya buat ibadah, berarti kita masih munafik. Apa Ibu? Tinggal periksa masing-masing. Mang Kenjon, tinggal periksa Mang Kenjon. Kalau kita masih ada malesnya, masih ada awangnya, masih ada beratnya, berarti kita masih munafik. Wala siyama fi ibadatil haqqi azza wa jalla, terutama dalam masalah ibadah kepada Allah azza wa jalla. Itu ciri-cirinya. Orang munafik ciri-cirinya ngapain aja terpaksa, ngerasa berat dalam perbuatan baik apapun, dalam ibadah apapun, mau itu ibadah mahdoh atau ibadah ghair mahdoh. Kalau yang udah takwa udah ngapain aja enteng rasanya, semangat, sholat semangat, puasa semangat, sedekah semangat, kerja semangat, berbuat baik sama keluarga, sama bini semangat, sama anak semangat, sama tetangga semangat, semua itu orang yang takwa. Kalau munafik kebalikannya, ngapain aja rasanya berat. Ya, munafik yang di sini, kalau munafik yang di sini ini bukan yang fid darkil asfal, bukan. Kalau yang fid darkil asfali minan nar itu kan munafiknya dia masuk Islam cuma sekedar agar dirinya selamat. Itu munafik yang fid darkil asfali minan nar. Karena munafik ada 3. Ada munafik akidah, ada munafik syariah, ada munafik muamalah. Nah, kita kebanyakan adanya di munafik syariah.
badannya ngerjain sholat tapi awang hatinya nggak ikut ngerjain. Untuk kebanyakan kita kalau munafik akidah itu orang yang pura-pura masuk Islam hanya untuk melindungi dirinya, biar nggak diperangin sama Rasul, biar nggak dimusuhin, dia pura-pura masuk Islam. Itu munafik akidah. Kalau kita kebanyakan adanya di munafik syariah dan munafik muamalah. Ini ngerjain ibadah cuma hatinya masih malesan, awang-awangan, itu munafik syariah. Munafik syariah. Yatakallafuha zahiran wa yatrukuha batinan. Dia merasa berat dari sisi zohirnya, pada bagian zohirnya, wa yatrukuha batinan, dan meninggalkannya dari sisi batinnya. Badannya ngerjain ibadah awang-awangan, batinnya udah ngelantur kemana aja, udah nggak ingat sama sekali sama ibadah yang dia kerjakan. Itu orang munafik, munafik syariah. Ya pokoknya intinya gampangnya, kalau munafik yang ngerjain apa aja malas-malesan, itu munafik. La yaqdiru ay yadkhula madakhilal muttaqina. Dia tidak mampu untuk masuk ke dalam kelompok orang-orang yang takwa. Selama kita ini masih punya rasa malas, rasa awang, masih merasa berat dalam beribadah kepada Allah, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kelompok orang-orang yang takwa. Makanya kalau bahasanya takwa itu imtithalu. Kalau imtithal itu artinya perintah Allah itu kita junjung tinggi. Dalam mengerjakan perintah Allah betul-betul kita takzimkan dan kita hormati perintah Allah itu, ngerjainnya pun dengan semangat. Makanya bahasanya imtithal. Kalau dulu Ustaz Tiri ngartinya begitu, menjunjung tinggi perintah Allah, imtithalu awamirillah. Apa Ustaz? Dijunjung-junjung itu. Udah tuh. Selama kita masih merasa berat dalam melaksanakan ibadah, maka kita belum masuk ke dalam kelompok orang yang takwa. Jam 2 gimana nih? Terusin. Kagak nyaut pisan tuh mana? Alaikum bil ittiba'i. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Apa sih belakang? Kita hadiahkan pahala talim kita untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.